Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Ariyanti di pembelajaran IPA. Semoga dengan mempelajari IPA kita semakin kenal dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang usaha dan daya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang telah diturunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi ini segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pernahkah kamu berusaha mendorong tembok? Apakah tembok tersebut bergerak? Meskipun kamu telah lelah dan berkeringat, namun saat kamu mendorong tembok tersebut, kamu dikatakan tidak melakukan usaha sama sekali, atau usahanya bernilai 0. Mengapa demikian? Mari kita lihat pengertian dari usaha. Usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan tempat. Jadi, syarat terjadinya usaha adalah ada gaya yang diberikan kepada benda dan benda tersebut mengalami perpindahan. Jadi, ada gaya dan perpindahan. Simbol dari usaha adalah W. Ini diambil dari kata work dalam bahasa Inggris yang artinya kerja. Jadi usaha juga bisa disebut dengan kerja. Nah, secara matematis usaha dituliskan dengan W sama dengan F dikali dengan S. Nah, masih ingat apa itu F dan S? Ya, F adalah gaya, satuannya Newton, sedangkan S adalah space, ya, atau perpindahan, satuannya meter. Sedangkan usaha sendiri satuannya adalah joule. Ayo kita pikirkan. Perhatikan pernyataan yang terdapat pada tabel 2.1 berikut ini. Analisislah manakah yang termasuk kegiatan melakukan usaha dan manakah yang bukan. Lalu, berapakah besar usaha yang dilakukannya? Mari kita analisis bersama-sama. Yang pertama, Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton, sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Maka ini usaha atau bukan usaha? Ya, ini dikatakan usaha. Kenapa? Karena ada gaya dan ada perpindahan. Yang kedua, mangga bermasa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Ini usaha atau bukan? Ya, termasuk usaha. Berapa ketinggiannya? 2 meter. Gayanya? Ya, gaya berat yang dimiliki oleh mangga tersebut, ya. Jadi yang kedua ini juga adalah usaha. Yang ketiga, Siti mendorong kereta belanjaannya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Nah, ini usaha atau bukan? Ya, bukan usaha. Kenapa? Karena tidak ada perpindahan. Karena dia kembali lagi ya ke titik semula. Sehingga perpindahannya sama dengan 0, maka usahanya sama dengan 0. Yang keempat, Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton sehingga telur tersebut pecah. Apakah Dayu dikatakan melakukan usaha? Ya, jawabannya adalah tidak, karena telur tidak mengalami perpindahan. Nah, yang terakhir, balok bermasa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter.
Ya, ini dikatakan melakukan usaha. Lalu, berapakah besar usaha yang dilakukan oleh kelima orang tersebut? Nah, kita tadi tahu, kita lihat ya, usaha sama dengan F dikalikan dengan S. Maka kita bisa hitung satu per satu. Yang pertama, F-nya adalah 10 Newton, kemudian berpindah sejauh 20 cm. Ya, di sini kita harus rubah dulu menjadi meter. Maka 20 cm itu sama dengan 0,2 meter. 10 dikali 0,2 sama dengan 2 Joule. Kemudian yang kedua, mangga bermasa 500 gram. Ya, jatuh dari pohonnya memiliki ketinggian 2 meter. Nah, di sini F-nya adalah gaya berat. Ya, W. Ingat kemarin W sama dengan M dikali G. Nah, maka kita harus masukkan dulu ya. Ini M-nya 0,5 gram. Kemudian gravitasinya 10. Kemudian baru dikalikan dengan perpindahannya 2 meter. Jadi 0,5 dikali 10 dikali 2 sama dengan 10 Joule. Yang ketiga, nah ini Siti mendorong kereta dengan gaya 50 Newton. 50. Tetapi perpindahannya tidak ada karena dia kembali lagi dari titik kerak daging kembali lagi ke kerak daging. Maka perpindahannya adalah 0, maka 50 dikali 0 sama dengan 0 Joule. Alias tidak melakukan usaha. Sedangkan yang keempat, Dayu menginjak telur dengan gaya 5 Newton sehingga telurnya pecah. Ini juga sama, tidak ada perpindahan, maka usahanya sama dengan 0. Dan yang terakhir, di sini gayanya 40 dan berpindah sejauh 2 meter. Maka 40 dikali 2 sama dengan 80 Joule. Kalian jangan terkecoh dengan ini. Ya, kalau sudah ada gaya, maka kita pakai gayanya saja. Ya, kecuali seperti ini ya pada kasus nomor 2. Ya, karena ini gaya ini adalah tidak ada gaya di sini, maka yang kita pakai adalah gaya berat. Maka kita harus cari W-nya dulu. W sama dengan M dikali dengan G, ya, atau gravitasi. Agar semakin memahami, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Sarah mendorong rak dengan gaya 10 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Hanan mendorong rak lainnya yang bermasa dan ukurannya sama dengan gaya sebesar 400 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan Sarah dan Hanan? Maka kita harus cari tahu dulu apa yang diketahui. Yang pertama yang diketahui adalah gaya yang dilakukan oleh Sarah ya. Nah, ini Sarah mendorong rak dengan gaya 100 Newton. Maka F Sarah adalah 100 Newton. Kemudian yang kedua, perpindahan lemari yang didorong oleh Sarah ya, atau kita singkat dengan S Sarah. Ya, 10 meter. Sedangkan Hanan mendorong rak lainnya yang masanya sama, ukurannya sama dengan gaya sebesar 400 Newton, maka F Hanan adalah 400 Newton dan berpindah sejauh 40 meter. Berarti S Hanan sama dengan 40 meter. Nah, yang ditanya adalah usaha yang dilakukan Sarah dan Hanan. Maka yang ditanya adalah W Sarah dan W Hanan. Kita bisa menjawab, kita cari satu persatu. Ya, W Sarah sama dengan F Sarah dikali dengan S Sarah. Maka 100 dikali dengan 10 sama dengan 1000 Joule. Atau juga bisa disederhanakan menjadi 1 kilojoule. Ingat ya, kilo itu kalinya 1000. Berarti kalau 1000 Joule artinya 1 kilojoule. Kemudian W Hanan adalah
F Hanan dikali S Hanan. Rumusnya tetap sama ya. F dikalikan dengan S. Tinggal kita lihat itu usaha siapa. Ya. Kemudian dimasukkan angkanya. Ini 400 dikali dengan 40 sama dengan 16.000 Joule, atau disederhanakan menjadi 16 kilojoule. Oke. Jadi usaha yang dilakukan Sarah adalah 1 kilojoule atau 1000 Joule, sedangkan usaha yang dilakukan Hanan adalah 16.000 Joule. Kemudian, bagaimana dengan laju energi yang dikeluarkan Sarah dan Hanan? Siapa sih yang mengeluarkan energi yang paling banyak untuk memindahkan rak? Kira-kira siapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu ya, besar energi yang digunakan dalam setiap detik usaha atau perubahan energi setiap satuan waktu. Itu disebut dengan daya, atau disingkat ya, daya atau laju energi, atau simbolnya adalah P. Ini dari kata power ya, power, kekuatan atau daya, yaitu besar energi yang digunakan dalam setiap detik atau usaha atau perubahan energi setiap satu satuan waktu. Nah, secara matematis daya dituliskan W dibagi dengan T, dengan W adalah usaha atau energi atau kerja, sedangkan T adalah waktu. Baik, kita lanjutkan ya, kita lihat contoh soal. Nah, Sarah memindahkan rak dengan usaha 1000 Joule dalam waktu 10 sekon. Sedangkan Hanan memindahkan rak dengan usaha 16.000 Joule dalam waktu 40 sekon. Hitunglah daya yang dikeluarkan Sarah dan Hanan untuk memindahkan rak. Kita analisis dulu yang diketahui. W Sarah adalah 1000 Joule, W Hanan adalah 16.000 Joule, T Sarah 10 sekon, sedangkan T Hanan 40 sekon. Yang ditanya, daya yang dilakukan Sarah dan daya yang dilakukan oleh Hanan. Jawab, ya, masukkan saja rumusnya. Daya yang dilakukan Sarah adalah W per T, maka 1000 dibagi 10 sama dengan 100 Watt. Sedangkan P Hanan, daya yang dilakukan Hanan adalah W per T 16.000 dibagi 40 sama dengan 400 Watt. Oleh karena itu, daya yang dikeluarkan Sarah adalah 1000 Watt, sedangkan daya yang dikeluarkan Hanan adalah 400 Watt. Jadi siapakah yang mengeluarkan daya yang lebih besar? Yaitu Hanan. Ya. Latihan soal. Soal yang pertama, Zulfa menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya sebesar 500 Newton, sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berdasarkan pernyataan di atas, hitunglah besar usaha yang dilakukan Zulfa. Soal yang kedua, sebuah mobil melaju dengan usaha 15.000 Joule, memiliki gaya 500 Newton. Hitunglah jarak yang ditempuh mobil tersebut. Soal yang ketiga, sebuah motor menarik gerobak dengan gaya 7.000 Newton sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 35 detik. Hitunglah A. Usaha yang dilakukan motor, B. Daya yang dikeluarkan motor. Dan soal yang terakhir, Putri mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton selama 50 sekon sehingga kereta belanja tersebut maju sejauh 50 meter. Hitunglah usaha yang dilakukan Putri dan daya yang dilakukan Putri. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang usaha dan daya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.